Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Stop. Masih lemes. Kita ulang sekali Aku lagi. yakin masih pada melemes. Kita ulang sekali lagi. Masih jam 7 Kak. Iya bener. Masih- Masih pada baru bangun ya Kak Pine? Oke, kita ulang lagi Kak biar semangat. Oke. Coba Kakak Pine sapa adik-adiknya. Sekali lagi adik-adik Iya. ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Akhirnya Itu bersemangat. kedengeran sampai sini ya Kak Kedengeran. suaranya. Udah pada wangi-wangi siap memuji Tuhan. Iya, udah pada seger, Alkitabnya udah pada siap di meja yang masing-masing, udah duduk yang manis di depan handphone atau laptop mama dan papa. Kalau udah siap semuanya kira-kira selanjutnya kita ngapain nih? Kita berdoa dulu Iya Kak. bener, kita harus berdoa ya Kak sebelum Betul. memulai ibadah, sebelum kita bernyanyi-nyanyi, bener Betul, kan? betul sekali. Kalau gitu Kakak Pine pimpin kita dalam doa boleh nggak? Boleh Oke adik-adik sikap berdoanya gimana di rumah? lipat tangannya, Lipat tangan, tutup matanya, tutup mata, tundukkan kepala, ya. kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami juga Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu ke atas kami sehingga kami boleh duduk manis, boleh mendengarkan dengan baik setiap firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta kami dan juga lewat puji-pujian yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, terpuji dan termulialah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kata kami, aduh samaan kita ya. Kita sehati berarti. Kenapa Kak Pine? Apa kabarnya Kak? Kabar aku? Iya. Baik dong, Kakak Pine gimana? Aku juga baik Kak, puji Tuhan sehat selalu. Sehat, Kakak? Iya. Adik-adik kita tanya, adik-adik kabarnya gimana di rumah? Sehat? Sehat Kak? Dijawab. Puji Apalagi? Tuhan. Udah makan Dik? Udah. Udah adik-adik udah makan? Udah makan Kak. Udah. Berarti udah siap semua, udah semangat, udah punya Udah. kekuatan. Kita harus apa Kak? Apa? Apa kalau udah makan, udah semangat? Tapi tunggu dulu Kak, sebelum kita nyanyi, sebelum kita dengar firman Tuhan. Aku mau kasih tahu sesuatu. Ada rahasia apa Kak Tami? Kita kan udah lama nih gak ketemu. Udah lama kan adik-adik? Kangen Lama gak? banget. Kangen gak sih? Kangen banget kalau aku Kak. Iya, udah lama gak ketemu kita, gak Iya. nyanyi-nyanyi. Kenapa sih Kak Pine? Lagi itu ya? Lagi ada si yang depannya C itu loh Kak. Oh iya. Kak, berarti kan sekarang lagi ada kayak gitu tuh. Iya. Adik-adik pada di rumah, Iya, belajar dari rumah, iya. makan dari rumah. Iya. Makan memang di rumah ya. Ibadah dari rumah juga Ibadah Kak. dari rumah. Berarti apa aja sih Kak? Itu kenapa sih kita harus ngapain sih Kak? Kenapa kita harus di rumah terus biar sehat ya? Biar kita tetap selalu sehat, orang-orang di rumah juga tetap sehat dan kita terhindar dari bahaya virus corona. Oh berarti kita harus apa di rumah tuh Kak Pine? Harus rajin apa? Yang pertama, cuci Tangan. Yang kedua? pakai Masker kalau keluar. Iya, Kalau betul. mau beli peralatan makan atau apa aja pakai masker. harus pakai masker. Mau cuma ke depan pagar rumah tetap harus pakai masker. Yang terakhir apa Kak Pine? Yang terakhir apa ya Kak? Apa ya? Oh sehat, minum vitamin. Oh iya, harus menjaga kesehatan dengan makan yang benar. Makan sayur, minum susu, atau minum-minuman yang menyehatkan lainnya. Iya. Sama Bobo, bobo yang tepat waktu. Iya, bobo Betul. tepat waktu. Pokoknya kita harus pakai protokol keselamatan ya. Harus Iya. walaupun di rumah di mana aja. Ingat Gak boleh, adik-adik, gak boleh macem-macem kok, boleh macem-macem. supaya tetap sehat. harus nurut mah. Mama dan Papa. Betul. Oke, kalau gitu boleh kita nyanyi deh Kak Pine. Boleh? Udah Yuk. lama nih nggak gerak-gerak Iya. adik-adik. Oke, semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Senyumnya dipasang. Senyum. Jangan lupa pemanasan. Ayo. Yuk Bang.
kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Lebih semangat adik-adik. Sekali lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Udah semangat belum? Udah semangat Kak Tami, tapi masih kurang panas. Berarti harus lebih semangat lagi. Iya. Oke. Kita tambah satu lagu lagi boleh Kak? Boleh. Tapi ini ada lagu satu lagi. Aduh aku ribet ini. Maaf ya adik-adik, kakak udah lama gak ketemu adik-adik. Kita berdua udah lama banget. Iya, jadi agak grogi. Iya, betul banget. Kita nyanyi lagu apa Kak Pini? Lagu Yesus manis dan indah. Pada tahu adik-adik? Tahu dong. Iya, tahu Kak, tadi bilang gitu Kak Pini. Kedengeran semua semangatnya sampai sini Kak. Ayo kita nyanyi satu lagu lagi ya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Masih semangat kan? Masih dong. Oh iya, kurang kencang. Masih semangat kan? Oke. Semangat ya Kak Pini? Iya, jangan lupa senyum ya Kak Tamara. Oke, adik-adik di rumah juga ya. Oke, jangan lupa goyang kiri kanan badannya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya apa? Oh, tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Bahunya. Oke. Sungguh indah. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya kenapa? Oh, tinggi sekali. Oh, kasih Yesus dalamku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini Amang yakin semua anak sekolah minggu semangat. Apalagi tadi diajak oleh kakak sekolah minggu untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, supaya semangatnya semakin lebih lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah, tentu kita tetap bersuka cita walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Yohanes. Tahu di mana Injil Yohanes? Benar, di Perjanjian Baru. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu HKBP Jati Asih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus. Nah, Filipus bertanya, "Di manakah Bapa yang di sorga, yang disembah?" Dia bertanya, "Bagaimana aku bisa bertemu kepada Bapa yang di sorga?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Sebenarnya kamu sudah bertemu. Sebenarnya kamu sudah melihat. Pertanyaannya, kapan?" Nah, jawab Tuhan Yesus, ketika Filipus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, melihat pekerjaan Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita melihat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Filipus dan juga kepada kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka sebenarnya kita percaya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Bapa kita. Itu sebabnya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus atau kita kelak mau masuk dalam kerajaan sorga, kita tidak bisa kucuk-kucuk sendiri datang, kemudian masuk ke pintu sorga dan dibukakan, tidak. Tetapi kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kita
melalui iman kepercayaan kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, pertanyaan kedua sekarang adalah bagaimana kita menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan yaitu cara bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah pekerjaan-pekerjaanku. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, baik itu pelayanannya, baik itu bagai dia mengasihi dan juga menolong. Nah, seperti itu jugalah kita harus melakukannya supaya kita dianggap sebagai orang-orang percaya, anak Tuhan, sehingga kita kelak bisa bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan di ayat yang ke-15, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mengasihi Dia. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Dikatakan di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi cuman itu cara kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus sehingga kita pun kelak bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Karena hanya ada satu jalan, one way. Satu jalan bertemu dengan Tuhan Allah Bapa kita, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan di ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran, jalan yang benar hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, kesetiaan itu harus kita tunjukkan dengan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dengan tetap melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, dengan tetap mengasihi Tuhan Yesus, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Salah satunya adalah perintah Tuhan Yesus mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita. Dan banyak lagi sebenarnya perintah-perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai bentuk percaya kita kepada Tuhan, sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada Tuhan. Amang yakin anak-anak sekolah minggu saat stay at home, berdiam diri di rumah, melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dengan menolong orang tua, membantu orang tua, bahkan belajar di rumah, menjaga kesehatan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan mencukupkan apa yang perlu dalam diri kami, dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga bersuka cita karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini dan juga mendengarkan firman-Mu agar kami Tuhan percaya kepada Engkau melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan rasa percaya kami tunjukkan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi serta melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan, berkati kami dalam setiap studi kami,
dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sehingga kami jauh dari sakit penyakit, virus yang ada, terlebih dari mara bahaya. Berkati juga orang tua kami, berkati Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka, dan apa yang mereka lakukan, Tuhanlah yang memberkati sehingga setiap apa yang telah dilakukan ataupun yang dikerjakan oleh orang tua kami bisa memberikan sukacita bagi orang tua dan juga kami sebagai anak. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Terlebih teman kami ya Tuhan, Glory Borusianturi yang dirawat di rumah sakit Karawang karena kecelakaan. Ya Tuhan, berkati dia agar dia cepat pulih, dan juga orang tua kami dari Glory, teman kami Borusianturi yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Tuhan, berkatilah mereka agar dapat sehat, agar dapat sembuh dan kembali beraktivitas melayani dan memuji nama-Mu. Kami juga memohon ya Tuhan, berkatilah segala apa yang dibutuhkan bagi pengobatan Amang Sianturi dan juga teman kami Glory Borusianturi bagi pengobatan mereka, sehingga sempurnalah sukacita yang mereka dapatkan dari Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke deh. Luar biasa banget ya Kak firman Tuhan hari ini. Betul Kak Josephine. Tadi Amang Pendeta Daniel ya yang khotbah ya. Betul sekali. Kenapa tadi tentang apa sih Kak Josephine? Tadi tuh ceritanya gini Kak, percakapan antara Filipus dengan Tuhan Yesus. Percakapan, si Filipus itu ngomong apa sih Kak Josephine sama Tuhan Yesus? Filipus tanya sama Tuhan Yesus. Tanya apa tuh dia? Tuhan Yesus, bagaimana sih cara kita ngelihat Bapa? Kan Bapa ada di sorga. Iya. Terus jawabannya Tuhan Yesus apa Kak Josephine? Jawabannya Tuhan Yesus itu gampang banget kata Amara. Apa tuh adik-adik? Apa tuh? Ada yang inget gak adik-adik? Apa? Coba. Ting 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 ting. Oh, ada yang benar tuh Kak. Apa? Tadi jawaban Tuhan Yesus adalah ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita sudah melihat Bapa di dalam Tuhan Yesus. Oh iya. Itu cara ngeliat. Adik-adik tadi ada yang jawab yang benar. Ada yang pintar, Berarti Kak. Dengerin khotbah. Iya, Bagus. betul sekali. Jempol buat adik-adik semua. Terus cara kita percaya itu kayak gimana Kak Josephine? Nah, cara kita percaya kepada Tuhan itu kan Tuhan Yesus udah gak ada lagi nih di dunia ini. udah Tuhan nggak Yesus ada. ada di mana-mana tapi gak kelihatan. Nah, caranya adalah dengan kita tetap setia mengasihi Tuhan Yesus Mengasihi Tuhan Yesus. lewat Lewat perintah-perintah Tuhan Yesus, Kak. perintah Tuhan Yesus. Yesus. Contohnya Kak Josephine. Masih ingat gak adik-adik? 10 Taurat Tuhan. 10 Taurat Tuhan. Kata Mara masih ingat gak? Diinget, ada yang inget, ada yang lupa. Iya, kakak Josephine juga ada yang ingat, ada yang lupa. Udah Kayak lama. Gak boleh melawan mama. Iya betul. Terus Gak harus rajin ibadah Kak. rajin ibadah. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri, betul banget. Terus Tidak boleh berbohong. iya, ini kita harus gereja ya Kak Pine. Iya betul. Walaupun di rumah aja. Iya tetap. walaupun di rumah aja. Ingat dan Kuduskanlah kuduskanlah hari Sabat. Jadi harus tetap gereja. Harus tetap gereja. Walau di rumah walaupun di aja. rumah aja. Gitu ya Kak Pine ya. Iya. Baik. Berarti kalau di rumah juga dengar-dengar mama papa itu Iya. juga termaksud perintah Tuhan. Perintah Tuhan, membantu orang tua itu juga perintah Tuhan Kak. Kalau misalnya aku males belajar online gimana? Berarti gak taat dong sama perintah Tuhan. Adik-adik ada yang males belajar nggak? Kayaknya gak ada tuh kata Mara. pinter. Pintar-pintar semua. Hebat-hebat adik-adik sekolah Iya. minggu ya, Kak Pin? Heeh. Oke kalau gitu Kak Josephine, kira-kira
kegiatan buat adik-adik nih. Walaupun di rumah aja kegiatannya apa tuh kira-kira Kak Josephine? Nah, Kak Josephine punya satu kegiatan yang bikin kita bakal semangat untuk ikut ibadah berikutnya, Kak. Apa tuh? Adik-adik penasaran nggak? Gimana? Penasaran katanya. Penasaran. Oke deh kalau gitu kita coba intip dulu ya. Nah, ini Kak Tamara. Apa ini? Apa ini Kak Josephine? Ada gabungan anak-anak boneka kertas yang saling bergandengan tangan. Maksudnya bergandengan tangan di sini apa sih Kak Josephine? Maksudnya adalah seperti yang tadi Tuhan bilang, kita semua itu harus satu di dalam Tuhan, saling percaya dan mengasihi Tuhan selalu lewat perintah-perintah Tuhan. Begitu, harus saling mengasihi, Iya. harus kayak gitu-gitu ya Kak Pine ya. Jadi diwujudkan dalam 10 anak-anak yang bergandengan tangan menandakan 10 hukum Taurat Tuhan. Oh gitu. Iya. Terus gimana nih Kak Pine? Untuk yang orang kecil enaknya gimana tugasnya? Kalau yang orang kecil bikin seperti ini, Iya. nggak mesti sama. Kalau Kak Josephine kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Nah, boleh bikinnya perempuan semua boleh, Boleh. bikinnya laki-laki semua juga Oh, boleh. boleh sama semua. Pokoknya mirip-mirip gini aja ya adik-adik ya. Oke, terus Diwarnain diwarnain aja. itu untuk orang kecil. kecil. Sambil belajar hitung sama mama papa. 1, 2, 3, sampai 10 ya. Terus untuk yang orang besar nih Kak Josephine gimana? Nah, orang yang besar kayak kakak Josephine sama kakak Tamara tadi kan kita lupa-lupa ya hukum Lupa. Taurat Tuhan tuh apa. Iya, gara-gara udah lama nih Kak Iya. Josephine gak ke gereja, lupa aku. Nah sama-sama lupa jadi kita sama-sama belajar mengingat aja Kak. Jadi setelah diwarnain mungkin kayak adik-adik kelas kecil dikasih tulisan hukum Taurat Tuhan nomor 1 apa, Oh nomor gitu. 2 apa, Berarti nomor 3 apa. Buat orang besar gambarnya boleh digedein sedikit ya Kakak? boleh digedein lagi. Biar muat tulisan-tulisannya adik-adik. Tapi kalau misalkan emang cukup segede gini, tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya enaknya adik-adik aja ukurannya. Mantap. Satu lagi, kalau udah diwarnain, udah ditulis, diapain Kak Josephine? Difoto. Udah lama nih, Iya, nggak difoto. foto-foto. Difoto barengan gambarnya boneka kertas kayak kakak Josephine sama kak Tamara. Gini ya Kak Josephine? Iya. Kayak gini. Ditaruh di dada ya. Iya, taruh di dadanya. Difoto sama mama. Iya, difoto mama, papa atau opung. Dikasih ke guru kelasnya. Cekrik, oke Oke deh. Itu aja ya Kak Josephine tugas adik-adik ya. Itu aja untuk minggu depan. Jangan lupa Jangan dikumpulkan lupa ya. Terakhir hari Selasa. Selasa. Oke. Oke. Jangan lupa. Oke Kak Josephine. Oke. Bernyanyi sudah. Mendengarkan firman? Udah. Berdoa sudah tadi juga. Berdoa udah. Tugasnya udah. Kegiatan sudah. Berarti sekarang Saatnya satu lagu terakhir sebelum kita menutup ibadah kita. lagu penutup sekaligus persembahan. Oh iya, sekarang bukan persembahan ya adik-adik, Iya. jangan lupa. Jangan lupa. Sang aku namet me kulehon ma tu debata Dain nangi nalo jai sai urupa ku namai Tangaki
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.